Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan studi kasus cara menjawab soal terkait dengan present worth analysis atau analisis nilai sekarang. Studi ini bisa dipakai untuk pengambilan keputusan investasi. Mana kira-kira investasi yang lebih menguntungkan? Present worth analysis adalah metode yang digunakan dalam ekonomi teknik dan pengambilan keputusan keuangan untuk mengevaluasi nilai sekarang dari serangkaian arus kas masa depan. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan karena potensi untuk mendapatkan uang atau hasil dari investasi tertentu. Ini penting untuk pengambilan keputusan. Sebelum kita masuk ke dalam, ada satu istilah yang disebut dengan MAR, M-A-R-R. Singkatan dari Minimum Attractive Rate of Return. Adalah tingkat pengembalian modal pokok minimum yang akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada suatu proyek investasi tertentu. Nah, ini penting. Jadi persentase nanti di dalamnya. Berapa persen sih MAR-nya? Nah, MAR-nya itu akan menentukan apakah investasi itu menguntungkan atau tidak. Contoh kasus. Sebuah industri akan membeli mesin produksi. Ada dua alternatif mesin yang akan dibeli. Jadi ceritanya, dia ingin beli mesin. Tapi ada dua nih. Pertama, membutuhkan biaya pembelian 20 juta. Ya, mesin satu nih. Dengan biaya operasi 8 juta per tahun, mesin ini mampu beroperasi maksimal selama 5 tahun, umurnya 5 tahun. Di mana nilai jual mesin di tahun kelima bernilai 5 juta. Nah, mesin satu. Sementara itu mesin kedua, biaya pembeliannya itu adalah 30 juta. Dengan biaya operasionalnya 6 juta rupiah per tahun. Mesin kedua ini juga bisa beroperasi selama 5 tahun. Dan kalau di tahun kelima mesin kedua ini dijual, maka otomatis nilainya bisa mencapai 8 juta rupiah. Jika diketahui MARR yang tadi saya jelaskan MAR, 10%, mesin manakah yang paling menguntungkan untuk dipilih oleh industri tersebut? Tentunya, kalau kita mencari mana yang lebih menguntungkan adalah tentunya yang nilai negatifnya lebih kecil bagi perusahaan atau yang nilai positifnya itu lebih besar daripada dari perusahaan. Nah, terkait dengan angka 5 juta, inilah yang disebut sebagai salvage value. Apa itu salvage value? Pada saat di akhir umur alat itu kita jual nih, maka nilainya masih segitu. Gitu ya. Untuk mempermudah memecahkan soal seperti itu, maka ini soalnya ya. Biasanya saya cenderung mengubah soal cerita ke dalam bentuk tabel. Ya. Jadi dalam contoh kasus tadi itu kan ada dua mesin, yaitu mesin 1 dan mesin 2. Kita nih ujung-ujungnya akan menentukan kita akan beli mesin yang mana. Dari soal diketahui bahwa mesin 1 pada saat dibeli itu harganya adalah 20 juta. Mesin 2 pada saat dibeli itu harganya adalah 30 juta. Kemudian di soal diketahui bahwa mesin 1 biaya operasionalnya itu per tahun itu mencapai angka 8 juta. Sementara mesin 2 biaya operasionalnya per tahun itu mencapai angka 6 juta. Lebih mudah kan? Kemudian di soal diketahui juga ternyata nilai sisa. Apa itu nilai sisa? Salvage value. Atau harga mesin di akhir ujung umurnya. Jadi kalau umurnya 5 tahun kira-kira masih bisa dijual nggak ya? Mesin 1 bisa dijual 5 juta. Mesin 2 yang tadinya 30 juta, di tahun kelima ada kemungkinan 8 juta. Nah, kemudian dari situ kita mengetahui bahwa di soal ternyata MARR-nya itu 10%. 10%. Ya. Kemudian terakhir, ternyata mesin tersebut umurnya bisa 5 tahun. Nah, pertanyaannya dengan data seperti ini, kita milih yang mana? Mesin 1 kah? Atau mesin 2 kah? Nah, berdasarkan tabel yang Anda buat seperti ini, maka kita akan buat skala seperti berikut. Baik, kita petakan dulu untuk mesin 1. Ya. Dari soal, dari tabel tadi diketahui bahwa mesin 1 tersebut pada saat kita beli harganya 20 juta. Nah, di sini petanya itu ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena kan kita mengeluarkan uang 20 juta. Berarti cash yang kita miliki berkurang. Berarti negatif ya, ke bawah 20 juta. Nah, kemudian yang kedua diketahui, kalau kita beli mesin tersebut, maka setiap tahun kita akan mengeluarkan biaya operasional.
Otomatis kita mengeluarkan biaya, positif negatif, berarti negatif. Berarti setiap tahun, di tahun pertama 8 juta, kedua 8 juta, ketiga 8 juta, keempat 8 juta, dan sampai ke tahun kelima 8 juta. Nah, kemudian dari soal diketahui bahwa ada yang namanya salvage value. Jadi nilai mesin tersebut di tahun kelima pada saat di akhir umur masih bisa dijual. Berapa kira-kira kalau kita jual? Ternyata 5 juta. Maka panahnya bukan ke bawah, ke atas. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan sesuatu tuh dari mesin itu kalau kita jual. Sehingga panahnya ke atas. Nah, pertanyaannya adalah panah di awal periode yang ke atas. Ya, berapakah nilainya di sini atau yang disebut dengan present worth? Kenapa ke atas? Berarti kan nilai yang diperoleh oleh perusahaan atau present worth yang diperoleh oleh perusahaan jika dia membeli mesin satu. Berapakah besar present worth-nya? Nah, ini yang merah, ya. Sehingga kita diminta menentukan berapakah nilai ya yang didapat oleh perusahaan jika dia membeli mesin satu, jika diketahui harganya sekian dan setiap tahun menanggung biaya operasional sekian, dan kira-kira di ujungnya dia dapat benefit kalau mesin itu dijual lagi sekian. Ini mesin 1. Bagaimana dengan mesin 2? Mesin 2 sama saja. Kita nanti tentukan mesin 2. Nah, mesin 2 itu harga awalnya 30 juta. Ya, tapi kalau misalkan kita beli di tahun pertama, biaya operasionalnya 6 juta, kedua 6 juta, ketiga 6 juta, keempat 6 juta, kelima 6 juta. Nah, mesin 2, kalau sekiranya kita jual di tahun kelima, maka akan dapat nilai 8 juta. Ya, jadi N-nya itu 5 tahun, untuk I 10%. Ya, dengan MARR-nya 10%. Kira-kira mana yang menguntungkan? Berarti kan kita membandingkan antara PW1 dengan PW2. PW mana yang lebih menguntungkan, itulah yang akan kita pilih. Nah, untuk menghitung ini, maka kita lakukan langkah berikutnya. Nah, kita balik lagi ke tabel yang tadi. Ya, diketahui mesin 1 dan mesin 2. Kita buat notasi seperti ini. Ya, kita mulai dari mesin 1, PW1. Berarti, pada saat kita beli 20 juta, berarti negatif 20 juta. Kok negatif, Pak? Kan tadi panahnya itu ke atas apa ke bawah? Panahnya itu. Panahnya ke bawah. Berarti negatif. Apa artinya ke bawah? Artinya kita mengeluarkan sesuatu dari perusahaan. Kemudian, yang kedua, biaya operasional per tahun selama 5 tahun 8 juta. Ini juga negatif. Kenapa negatif? Karena kita tahu tadi panahnya ke bawah, negatif. Ya. Karena apa? Karena perusahaan mengeluarkan sesuatu kan kalau mesin itu beroperasi. Nah, berikutnya nilai sisa 5 juta. Ini positif. Loh, kenapa Pak positif? Karena kalau mesin itu kita jual, perusahaan akan mendapatkan sesuatu dari mesin itu. Sehingga tadi arahnya ini adalah ke atas panahnya, positif. Ingat ya, hati-hati pada saat kita menjawab. Mana negatif, mana positif. Nah, apabila notasi itu sudah dapat, maka yang 20 juta ini kita tidak bisa apa-apakan. Itulah present. Uang yang kita keluarkan pada saat di awal periode. Kemudian, nah, yang berikutnya adalah biaya operasional. Biaya operasional itu kan setiap tahun akan keluar sesuai dengan peta ini. Tahun pertama sekian, kedua 8 juta, ketiga 8 juta untuk mesin 1. Nah, otomatis itulah yang disebut sebagai annual. Jadi tahunan. Nah, di sini kita akan menentukan present annual. Ya. Jadi kalau misalkan annual ini kita tarik, ya annual ini kita tarik ke present saat ini, jadi cicilan per tahun ini 8 juta, 8 juta. Kalau kita tarik ke saat ini disekaligus,kan, itu berapa nilainya? Gitu ya. Nah, sehingga present annual 10% 5. 10% adalah I-nya atau MARR-nya, dan 5 itu adalah 5 periode. Nah, berikutnya kita lanjutkan. 5 juta. Nah, di sini ada formulasi P per F, 10%, 5. Kenapa P per F? Karena kan kita ingin tahu present dari future value yang akan kita dapat. Ya, dari peta ini kita bisa tahu bahwa oh, ternyata kan future-nya diketahui nih sekitar 5 juta. 5 juta ini kan terjadi 5 tahun ke depan. Sementara yang kita ingin tahu adalah berapa angka 5 juta ini kalau kita tarik ke awal periode.
Gitu kan? Nah, otomatis kita harus menentukan berapa present berdasarkan future-nya dengan tingkat bunganya 10% pada 5 periode. Gitu ya. Loh, kok ini negatif-negatif ditambah? Negatif-negatif itu artinya Anda negatif ini panahnya ke bawah. Berarti sesuatu yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sementara positif ini yang atas, ini artinya akan didapatkan perusahaan. Berarti nilainya positif. Nah, setelah itu baru kita cari berdasarkan tabel. Nah, di sini minus 20 juta kita tidak bisa ubah. Dikurangi 8 juta kali 3,179. Dari mana Pak 3,17? Dari tabel faktor bunga majemuk. Ya kan, tabel bunga. Kita pilih halaman dengan bunga 10% sesuai dengan soal. Kemudian kita cek yang mana 3,179. Oh, ternyata Anda pilih yang ini. PA. Anda ingin mengetahui berapa presentnya dari annual yang Anda ketahui. Nah, tadi kan diketahui annualnya ya. Nah, berarti Anda pilih PV, present value untuk PA. Nah, untuk tahun ke-5, berapa? 3,179. Nah, otomatis Anda akan masuk ke 3,179. Nah, ini. Oke. Kemudian, dilanjutkan dengan P per F. Nah, P per F itu kan berarti present berdasarkan future yang diketahui. Di sini dapat angkanya 0,683. Dari mana 0,683? Kita balik lagi ke sini. Ya. P per F. Nah, maaf. P per F 10% 5-nya itu adalah 0,621. Nah, dapat dari mana ini Pak? 0,621-nya. Oh, 0,621-nya dapat dari tabel bunga. Ingat, pilih yang 10%. P per F untuk present value berdasarkan nilai future yang kita ketahui. Ini P per F. Nah, kan N-nya 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 tahun. 0,621. Nah, 0,621 ya. Nah, dari tabel inilah baru kita bisa menentukan 5 juta kali 0,621. Kemudian, minus 20 juta dikurangi 8 juta kali 3,179 ditambah 5 juta kali 0,621. Didapat angkanya adalah Rp minus 42.327.000. Nah, itu untuk mesin 1, untuk present worth 1. Ya. Nah, langkah berikutnya kita lakukan cara yang sama untuk mesin kedua. Ya. Sehingga di mesin kedua, harga belinya 30 juta, dikurangi 6 juta dari sini, ditambah 8 juta dari sini. Ini present dari annualnya sama, 12%. Maaf, ini 10% ya. Kemudian present dari annualnya juga di sini adalah 10%. Kemudian Anda tentukan berdasarkan nilai tabel yang Anda dapatkan dari tabel bunga dengan bunga 10%. Ya, N-nya 5 tahun. Kemudian kita lihat present value untuk PA-nya nih 3,179 dan present value untuk PF-nya 0,621. Nah, dari situ kita masukkan ke dalam angkanya ya. Berarti 30 juta dikurangi 6 juta ditambah dikali 3,179 dikurangi 8 kali 0,621. Sorry, bukan dikurangi, ditambah. Sehingga yang kedua didapat minus 44.106.000. Ya. Nah, pertanyaannya, pilih yang mana? Tentunya, kalau angkanya negatif, negatif itu kan sesuatu yang dikeluarkan oleh company, oleh perusahaan. Ya. Jadi, berdasarkan konversi ya dari biaya pengeluaran yang dikeluarkan saat ini dikonversi ke sekarang, ditambah dengan biaya yang dikeluarkan per tahun dikonversi ke sekarang, dan ditambah dengan kemungkinan yang didapatkan perusahaan dan dikonversi ke sekarang menjadi present worth. Berarti kan present worth-nya itu ini ditambah dengan annual-nya ditambah dengan future-nya ke present. Ini annual ke present, ini future ke present. Ya, sehingga didapatkan sekian. Nah, manakah yang lebih kecil negatifnya? Tentu yang Anda pilih yang ini. Yang negatif ke perusahaannya lebih kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pilih mesin 1 karena memiliki
present word negatif yang lebih kecil.